Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitri dengan NIM 2304238 akan menyampaikan atau mempresentasikan materi pengantar ilmu pemerintahan mengenai kelembagaan negara dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama yaitu kelembagaan negara. Kelembagaan negara adalah struktur dan organisasi yang mengatur dan menjalankan pemerintahan suatu negara, termasuk berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan-badan pemerintahan lainnya. Contoh lembaga negara dalam kelembagaan Indonesia termasuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki kelembagaan negara yang berbeda sesuai dengan konstitusi dan sistem pemerintahannya. Kelembagaan negara merujuk pada struktur dan organisasi pemerintah suatu negara serta berbagai badan dan departemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Setiap negara memiliki sistem kelembagaan negara yang unik sesuai dengan konstitusi dan hukumnya. Misalnya di Indonesia, kelembagaan negara terdiri dari presiden sebagai eksekutif, DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai yudikatif, bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Selanjutnya itu lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki peran khusus dan penting dalam suatu negara. Di Indonesia, beberapa contoh lembaga tinggi negara meliputi 1. Presiden. Presiden yaitu kepala negara dan pemerintahan Indonesia yang memegang peran eksekutif tertinggi dalam pemerintahan. Kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yaitu lembaga legislatif yang mewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yaitu lembaga legislatif yang mewakili daerah-daerah di Indonesia, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Keempat, ada Mahkamah Agung, yaitu lembaga yudikatif tertinggi yang bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan menjaga keadilan. Kelima, Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga yang bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Keenam, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yaitu lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Terakhir yaitu Komisi Yudisial, lembaga yang mengawasi perilaku dan kualitas para hakim di Indonesia. Setiap negara memiliki lembaga-lembaga tinggi negara yang mungkin berbeda sesuai dengan konstitusi dan sistem pemerintahannya. Terakhir yaitu hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga negara sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan demokratis. Di dalam sebuah sistem pemerintahan yang sehat, lembaga-lembaga negara harus bekerja sama dan menjalankan peran masing-masing dengan seimbang. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antar lembaga negara. Pertama yaitu pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah dasar penting dalam banyak sistem pemerintahan. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang ditentukan dalam konstitusi. Kedua yaitu keseimbangan kekuasaan. Lembaga-lembaga ini saling mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Misalnya legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang tersebut, dan yudikatif memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan sesuai dengan hukum. Ketiga, kontrol dan pengawasan. DPR atau lembaga legislatif sering memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan eksekutif. Mereka dapat memeriksa, mengontrol, dan mengoreksi tindakan pemerintah, termasuk anggaran dan kebijakan. Keempat, hubungan dengan mahkamah. Mahkamah seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan menguji tindakan eksekutif dan legislatif untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Kelima, kolaborasi. Meskipun lembaga ini memiliki peran yang berbeda, mereka sering harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar seperti pembuatan kebijakan yang baik dan efisien. Terakhir yaitu otonomi. Beberapa lembaga seperti Mahkamah Agung harus bersifat independen dan bebas dari tekanan politik untuk menjalankan fungsi yudisial mereka dengan adil dan objektif. Hubungan antar lembaga negara dapat menjadi kompleks dan beragam tergantung pada sistem pemerintahan yang ada di suatu negara. Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemisahan kekuasaan sering menjadi pedoman dalam menjaga hubungan yang sehat antar lembaga ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.